Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, sahabat Renungan Logos HKBP Limo. Hari ini Jumat tanggal 4 Agustus 2023, kita disapa firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 9 ayat 47. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari ini. Saya bacakan untuk kita demikian. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, amat mudah membayangkan, namun akan sangat sulit menerima kenyataan kehilangan anggota tubuh. Entah karena sakit sehingga harus diamputasi, atau karena mengalami kecelakaan, atau oleh karena alasan apapun itu. Kehilangan anggota tubuh adalah hal yang sangat menyakitkan dan memilukan hati. Lagi mana ada orang yang dengan sengaja memotong atau membuang anggota tubuhnya yang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Setega apa kita sampai bersedia atau rela mencungkil mata kita atau memotong tangan atau kaki kita. Oleh sebab itu, mari kita maknai sabda Kristus ini dalam pemahaman betapa beratnya risiko yang harus ditanggung dan betapa beratnya perjuangan seseorang untuk menjadi penghuni surga, atau bagaimana kita dapat menghindari diri untuk tidak menjadi penghuni neraka, tempat di mana api tidak terpadamkan, api kekal. Begitu mengerikan sehingga orang yang tidak ingin tinggal tetap di sana harus berjuang dengan mengorbankan apapun yang membuatnya jatuh ke sana, yang digambarkan dengan kerelaan kehilangan anggota tubuh jika anggota tubuh itu menyesatkan. Sahabatku semua di dalam Yesus Kristus, keselamatan jiwa adalah menjadi tujuan hidup sebagai pengikut Kristus yang sudah berjuang dengan mengorbankan tubuh, nyawa, dan menebus. Sahabatku semua di dalam Yesus Kristus, keselamatan jiwa kita adalah hal yang menjadi tujuan hidup sebagai pengikut Kristus. Yesus sudah berjuang dengan mengorbankan hidup, mengorbankan tubuhnya untuk menebus dan menuntun kita kepada keselamatan, untuk keluar dari perbuatan-perbuatan dosa dan pada akhirnya akan selalu benci kepada dosa. Kita harus ingat, Yesus mengorbankan tubuhnya dan hidupnya bukan karena dosa-dosanya, bukan juga untuk dirinya sendiri, tetapi bagi kita dia menawarkan keselamatan jiwa yang sangat berharga, sehingga dia rela kehilangan nyawanya sendiri. Oleh sebab itu, jikalau Kristus sudah meneladankan pengorbanan bagi kita, bukankah kita juga harus mengorbankan semua hal-hal lahiriah yang menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga? Entah itu mata, entah itu tangan, kaki, dan lain sebagainya. Inilah satu pengajaran Yesus tentang menjaga kesucian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjaga hati, pikiran kita, dan tindakan kita untuk tidak menyesatkan dan untuk tidak melakukan dosa yang membuat kita cemar. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang menyebabkan kita tergoda untuk melakukan dosa harus secara tuntas kita singkirkan dari diri kita dan dari hidup kita ini. Kebiasaan-kebiasaan yang mengakibatkan kejahatan, hubungan dan pergaulan yang menyebabkan tindakan salah, atau bahkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang membawa kita kepada kehancuran, serta buah-buah pikiran dan tindakan yang membuat orang lain tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Semuanya itu harus kita buang secara tuntas dari diri kita. Analoginya digambarkan seperti seorang yang sedang mengidap penyakit
yang bahkan anggota tubuhnya harus dibuang, dan jika memang itu harus dibuang supaya dia sehat, demikianlah hidup rohani kita harus dibuang hal-hal yang menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka saudara-saudariku, mari berjuang memelihara hati, mari berjuang menjaga pikiran, mari berjuang menjaga perbuatan kita untuk tidak menyebabkan dosa yang menghantarkan kita ke dalam neraka. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup kita yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga atas cinta kasih-Mu yang boleh kami nikmati hingga hari ini, dan juga buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa perjuangan kami di dunia ini yang terutama adalah menghindari dosa supaya kami tidak jatuh ke dalam neraka. Dan firman-Mu mengarahkan kami untuk selalu melakukan hal-hal yang berguna dalam kehidupan kami. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami akan sanggup hidup di dalam firman-Mu, menghindari dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan kami. Bapa di dalam sorga, hari ini kami percaya Engkau akan menyertai kami. Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan memampukan kami untuk melakukan aktivitas hari ini. Dan dengan pertolongan Tuhan kami akan terlindung dari bahaya, dari niat-niat jahat. Dan Tuhan akan memampukan kami berkarya hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kiranya Tuhan juga menguatkan kami untuk menghindarinya, supaya kami tetap setia kepadamu dan sukacita yang daripada Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami dari dosa, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.